Nah, boleh cerita dikit, tadi kan Pak Faisal bilang pernah ke Gaza, jalur Gaza. Nah, mungkin ada pengalaman menarik apa yang bisa di-sharing buat penonton Excel On kita? Ya Gaza itu jadi waktu itu 2012 saya itu ada dua pilihan karena kalau waktu itu kan terjadi pemberontakan di Suriah kan 2011. Saya sebelumnya ke Libya 2011 sampai Gaddafi meninggal saya di Libya. Nah, kemudian 2012 saya bimbang apakah ke Gaza atau ke Suriah. Kalau Suriah lagi rame kan setelah Libya kan ke Suriah. Nah, itu akhirnya saya memilih ke Gaza aja karena pertimbangan saya isu Palestina selalu hiduplah di kalangan masyarakat Indonesia, terutama yang Muslim kan mayoritas Muslim. Akhirnya saya pilih ke sana, apalagi saya kenal dengan salah satu pendiri Hamas namanya Mahmoud Zahar. Dia usia 79 tahun. Saya kenal dekat. Saya sering teleponan. Nah, untuk pertama kali, jadi pertemuan saya itu ketika saya ke sana itu 2012 dengan Mahmoud Zahar itu pertemuan kedua karena ketika dia jadi Menteri Luar Negeri, Hamas menang pemilu parlemen 25 Januari 2006, dia 2007 datang ke Indonesia. Nah, disinilah pertemuan pertama. Kemudian 2012 saya ke sana. Nah, sebetulnya saya pengen lewat imigrasi. Saya juga tidak niat untuk lewat terowongan. Cuma imigrasi susah dan kata orang-orang harus nyelepin uang dolar lah di paspor di imigrasi Mesir. Ya udah akhirnya saya ketemu calo terowongan di perlintasan itu. Ditawarin daripada lewat imigrasi bayar $100 ya udah ke kita aja 250. Berarti ilegal dong maksudnya ibaratnya? Ilegal, ilegal. Jadi saya keluar masuk ilegal. Emang kucing-kucingan. Jadi sama calo itu kita naik taksi, mereka bawa omprengan tua. Jadi di sana itu kayak Mercy tua tuh jadi omprengan taksi. Kita kucing-kucingan jarak dari perlintasan Rafah sampai saya ke terowongan itu, pintu terowongan di rumah warga sipil di bagian belakang rumahnya itu sekitar 4 kilo. Jadi kita kucing-kucingan dulu karena saya orang asing kan. Sempat beberapa kali kita sempat berhenti di lapangan, terus lihat situasi, baru jalan lagi. Nah udah akhirnya ya sampai di situ. Saya deg-degan juga karena dalamnya itu terowongan itu cuma 2 meter dan kebetulan waktu itu ada helikopter Apache-nya Israel lagi patroli. Karena kan Mesir dengan Israel kan punya hubungan diplomatik ya. Jadi Israel biasa melakukan patroli di Sinai, itu kan daerahnya namanya Semenanjung Sinai. Ya udah, akhirnya saya memutuskan masuk. Kaget juga karena saya harus sendirian. Jadi kita nggak tahu di ujung tuh ada apa. Apalagi paspor saya itu kan dipegang di ujung kan. Dipegang di ujung, ya udah akhirnya saya masuk itu sekitar 250 meter. Ya itu tadi lebarnya cuma 1 meter muat 1 orang. Udah saya masuk, ternyata saya munculnya itu di bawah bangunan apartemen yang lagi dibangun. Jadi memang saya sudah kontak dengan Mahmoud Zahar. Nah nanti saya tinggal itu di hotel nomor 2 termahal di Gaza, namanya Al-Majdal. Nah itu ketika saya di sana itu bertepatan dengan kunjungan Emir Qatar, bapaknya Emir yang sekarang, Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani. Nah itu dia nginep di hotel bintang 5 satu-satunya di Gaza. Itu jaraknya paling 3 gang dari tempat hotel saya. Itu namanya Hotel Al-Mashtal. Nah karena saya tamunya pemimpin Hamas, saya dapat diskon $20 waktu itu. Harusnya $100 per malam jadi $80. Ya yang menarik sih saya juga agak miris ya. Jadi walaupun Gaza itu diblokade, ternyata orang-orang kayanya ya tetap hidup seperti biasa. Nah kayak Al-Majdal itu kan milik dari Abdul Aziz Al-Khalidi, nama salah satu orang paling kaya di Gaza. Rumahnya itu di seberang hotelnya, seberang hotel saya nginap, nah itu rumahnya itu 4 lantai. Nah itu selama saya di sana juga saya ngelihat ada orang-orang Gaza dari keluarga kaya yang juga merayakan ulang tahun. Tapi ketika saya keluar, ya saya ketemu orang yang sangat miskin. Saya ngobrol dengan nelayan. Di sana yang karena di blokade Gaza kan mereka hanya bisa nelayan 3 mil. Nah saya sempat ketemu gadis namanya Hebaziat, itu umur 21 tahun belum menikah. Di dunia Arab itu kan kalau umur udah lewat belasan belum menikah itu aib. Nah waktu itu saya tanya, kenapa kamu belum menikah? Dia bilang, kalau saya menikah saya dosa. Karena saya tidak bisa memberikan masa depan yang baik untuk anak-anak saya nanti. Ya karena Gaza diblokade dari 2007 oleh Israel. Setelah Hamas menang pemilu 2006, Fatah terusir dari Gaza, ya akhirnya diblokade. Sampai sekarang. Dan itu baru 2 pemimpin negara yang berkunjung ke sana, yaitu Emir Qatar dengan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Nah, saya berharap Prabowo menjadi pemimpin ketiga sekaligus presiden pertama Indonesia menginjakkan kaki di wilayah Palestina.
Karena kan Soekarno baru sampai Mesir aja. Oh. Kondisi hotel yang Pak Faisal nginep hari itu kondisinya sekarang gimana? Oh sekarang Masih bagus, udah Pak? hancur. Oh, hancur. Ya masjid yang bagus yang di tepi pantai, Masjid Al Khalidi yang dibangun yang pemilik hotel Abdul Aziz Al Khalidi juga katanya udah hancur. Waduh. Gaza itu cakep. Jadi dia itu kalau dari kita nyebrang itu Rafah, kemudian Khan Yunis, naik ke Khan Yunis Deir Bala Kemsati, kota Gaza, Beit Lahia, Jabalia, terakhir Beit Hanun. Beit Hanun itu udah perbatasan Israel. Ada namanya perlintasan Erez. Jadi kalau dari Israel namanya Erez, dari Gaza namanya Beit Hanun. Itu untuk menghubungkan Gaza dengan Israel. Nah, saya dengar juga kan baru-baru ini kan kondisi rumah sakit Indonesia di Gaza itu kan dibakar sama Israel. Bagaimana kira-kira kondisi sekarang yang Pak Faisal Itu tahu? yang terakhir saya tahu bukan dibakar, itu Senin sekitar tanggal 19 Oktober kalau tidak salah itu kejadiannya. Itu ditembak oleh tank Israel. Jadi bukan dibakar, dibakar itu yang sebelumnya Desember 2023. Karena kan rumah sakit Indonesia kan juga pernah dijadiin basis pasukan Israel di Gaza kan, salah satu di utara. Dan memang terakhir itu yang saya tahu itu kan untuk bangun renovasi rumah sakit Indonesia itu butuh lebih dari 100 miliar lah, karena kan peralatannya itu dari Jerman. Seperti itu. Nah saya itu pas di Gaza itu sempat ke rumahnya Mahmud Zahar, itu rumahnya 6 lantai. Karena di sana itu banyak informan Israel, jadi nggak bisa sembarangan orang tahu rumah sakit rumah pemimpin Hamas. Jadi walaupun saya naik taksi, dia pun nggak tahu, jadi saya harus nelpon. Jadi yang menarik di sana selain itu adalah ada kuburnya buyutnya Nabi Muhammad, yaitu Said Hashim. Saya juga baru tahu itu Masjid Said Hashim. Jadi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi buyutnya Nabi Muhammad itu kuburnya itu di Gaza. Sekalian ziarah. Yang luar biasa ya. Iya seperti itu. Dan juga kan nggak gampang semua orang bisa berhubungan langsung dengan pemimpin Hamas karena kan ya organisasi teroris itu. Ya tokoh Hamas lainnya yang Bapak kenal siapa lagi? Ya saya kenal dengan Fauzi Barhum, terus saya juga kenal dengan Ghazi Hamad, kemudian saya juga kenal dengan Musa Abu Marzuk, bekas kepala biro politik, dengan Khalid Misya'al, beberapa lah saya kenal ya. Terus gini, salah satu kebijakan Indonesia adalah mendukung solusi dua negara untuk meredam konflik di Palestina. Nah, menurut Pak Faisal apakah masih relevan cara ini? Nah itu makanya salah satu tesis saya bahwa Palestina negara hayalan itu solusi dua negara. Pertama kenapa? Solusi ini adalah solusi asing. Artinya bukan aspirasi bangsa Palestina. Belum pernah dibawa ke referendum oleh rakyat Palestina. Kalau sebagai analogi begini, misalkan ketika itu kita dijajah, terus ada orang asing kumpul kayak sekarang kan solusi di negara disetujui PBB kan. Terus tiba-tiba orang itu menetapkan, oh kamu wilayahnya nanti ini ya, ibu kotanya ini. Itu kan aneh. Kita harusnya bangsa itu sendiri yang menetapkan maunya seperti apa. Itu satu. Yang kedua adalah solusi ini memberikan wilayah yang luasnya lebih sedikit. Itu kalau dibandingkan ketika resolusi partisi 1947 itu Palestina dapat 45%, kemudian Israel dapat 52% karena Yerusalem yang 2% dengan Bethlehem masih statusnya hukum internasional. Tapi itu pun sudah dilanggar oleh Israel. Nah solusi dua negara hanya 22%. Artinya kan mana ada sih bangsa yang mau ditentuin oleh orang asing, oh kamu luasnya nanti cuma 22%. Ya. Kalau mau fair, iya, kurangnya udah jauh banget dari 45 yang disetujui PBB resolusi partisi tahun 47 terus cuma dikasih 22. Nah kalau kita mendukung itu artinya kita nggak jujur mendukung Palestina. Jadi kita memberikan wilayah yang menjadi haknya kalau mau ikut ke resolusi partisi 1947. Itu faktor kedua. Yang faktor ketiga adalah pemerintahan Abbas itu, Presiden Abbas itu kan udah nggak konstitusional. Dia itu menurut konstitusi Palestina, dia kan jadi presiden setelah Yasser Arafat meninggal 11 November 2004, dia jadi Januari 2005. Harusnya dia itu menjabat 4 tahun 2009. Artinya belum pernah ada pemilu presiden, artinya jabatan dia udah enggak. Nah terakhir itu ketika survei dilakukan, 80% rakyat Palestina itu pingin Abbas mundur. Udah nggak disukai karena korup juga dia. Saya pernah wawancara aktivis Palestina, teman dari Nizar Banat, aktivis yang suka mengkritik Abbas tapi tewas dibunuh oleh pasukan intelijennya Abbas. Itu dia tinggal di Amerika, namanya Fadi As-Salamin. Dia bilang Abbas itu pemimpin Palestina paling korup sepanjang sejarah. Jadi nggak mungkin solusi itu bakal berjalan
dengan bekerja sama dengan pemerintah yang sudah tidak disukai rakyatnya. Udah gitu tambah lagi dia sudah tidak konstitusional. Dan itu juga sangat bertentangan dengan Indonesia yang memakai prinsip demokrasi, tapi kita bekerja sama atau mendukung pemerintahan yang sudah tidak demokratis seperti itu. Jadi solusi dua negara ini ya itu solusi yang sudah tidak relevan dan tidak akan mungkin berjalan. Ya karena memang makanya saya berkesimpulan sampai sekarang saya itu nulis itu 2008 proposal tesis Palestina Negara Hayalan, dan sampai sekarang saya masih meyakini tidak akan pernah ada negara Palestina karena kondisi realistis di lapangan itu tidak memungkinkan, faktor internalnya. Selain itu kan juga ada faktor agama. Kita tahu kan gerakan Zionis itu kan pengen Masjid Al-Aqsa rubuh, dibangun kuil suci ketiga, karena kuil suci pertama dan kedua kan dihancurkan zaman Yunani dengan pasukan Romawi kuno itu kan. Itu terus juga kan tidak mungkin juga umat Islam seluruh dunia rela Al-Aqsa yang pernah jadi kiblat pertama umat Islam, apa tempat Nabi Isra dan Mi'raj itu dihancurkan itu juga. Jadi memang konflik ini susah, campuran antara nasionalisme, ada ekonomi. Karena begini faktor ekonominya. Seperti Arab Saudi menguasai Mekah dan Madinah, itu kan nggak perlu promo, ayo datang, karena ada kewajiban agama untuk haji dengan umroh. Apalagi nih Yerusalem, kota suci bagi tiga agama, Yahudi ada tembok ratapan, yang Kristen ada di situ ada Bukit Golgota, ada gereja makam Yesus, Islam ada Al-Aqsa. Jadi siapa yang menguasai Yerusalem kan potensi ekonomi sangat besar, seperti itu.